Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, pada hari ini kita melakukan pembelajaran melalui daring atau PJJ karena dikarenakan salah satu teman kita terpapar COVID-19. Semoga teman-teman kita yang terpapar COVID-19, ada beberapa anak, semoga cepat diangkat penyakitnya dan disembuhkan lagi. Dan semoga dengan diangkat penyakitnya, kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi seperti yang biasa kita lakukan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Oke. Kemudian kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, apa materi pada minggu kemarin, pada pembelajaran sebelumnya? Apa materi yang telah kita bahas? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Dakwah para wali songo di Indonesia atau persebaran Islam di Indonesia. Nah, silakan Nadia jawab. Apa pembahasan kita kemarin? Ya, benar sekali. Pada pembahasan kemarin kita membahas tentang bagaimana Islam disebarkan di Indonesia, siapa saja tokoh-tokohnya, dan bagaimana cara penyebarannya. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin bertanya, apa sih iman itu? Apa ada yang tahu iman? Ayo silahkan. Ya, benar. Beriman itu ialah percaya. Percaya, beriman kepada hari akhir. Percaya bahwa hari akhir itu akan datang. Percaya bahwa hari akhir itu ada. Jadi apabila kita ini seorang muslim atau muslimah, alangkah baiknya atau diwajibkan untuk kita beriman kepada hari akhir. Bukan pada hari akhir aja, ada macam-macam iman-iman yang lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, pada pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yakni pertama ada macam-macam hari akhir, kemudian dalil-dalilnya ada, kemudian tanda-tandanya kiamat sugro atau kiamat kecil, kemudian lanjutkan dengan kiamat kubro atau besar, lalu diakhiri dengan alur kehidupan manusia. Oke, pertama tuh kiamat itu ada dua macam anak-anak. Yang pertama adalah kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro nih adalah hari berakhirnya kehidupan seorang atau sebagian makhluk di muka bumi ini. Berakhirnya kehidupan sebagian makhluk tuh maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya ini kiamat sugro ini seperti kematian. Kematian itu merupakan kiamat kecil bagi makhluk hidup. Apalagi selain kematian ada bencana alam, ada kebakaran dan macam-macam yang menghilangkan nyawa manusia atau makhluk hidup. Ada juga selain itu seperti sudah mulai merajalelanya bezina-zina atau Islam sudah mulai dilupakan. Itu sebagian kecilnya. Kemudian ada kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah kiamat yang sebenarnya seperti kiamat sebenarnya nih, kiamat yang sudah dipastikan terjadi. Ini kiamat yang paling besar, kiamat yang bukan kecil doang, bukan cuma berakhirnya sebagian, tapi seluruh makhluk hidupnya. Seperti terbitnya matahari dari barat dan lain-lain. Dan tanda-tanda selanjutnya dari kiamat sugro dan kubro akan kita bahas di akhir pembahasan. Oke, next. Dalil-dalil. Oke, kemudian dalil yang pertama ada di surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 6. Oh ya, untuk catatan sebenarnya dalil-dalil mengenai hari akhir atau hari kiamat ini banyak terdapat di Al-Qur'an. Namun Bapak akan mengambil dari 3 surah ini saja. Yang pertama ada pada surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 6. Coba habis ini Bapak akan membacakan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan kalian akan Bapak tunjuk satu persatu untuk membacakan satu ayat saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah
khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Baik. Oke, selanjutnya coba kamu. Ya, terima kasih, bagus. Bacanya sudah mulai bagus, cuman makhorijul hurufnya bisa diperbaiki sedikit ya. Oke. Di surat selanjutnya ada surah Abasa ayat 34 sampai 36. Oke, seperti yang sebelumnya akan Bapak bacakan terlebih dahulu, kemudian kalian akan Bapak tunjuk satu persatu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nah, oke, coba kamu. Oke, makasih. Oke, makasih udah dibacain. Untuk koreksiannya, kamu sudah bagus, cuman tajwidnya masih kurang ya. Tajwidnya masih kurang. Oke. Selanjutnya surat yang terakhir Bapak cantumkan, ini surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Oke, seperti yang sebelumnya Bapak bacakan dahulu, kemudian kalian bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, oke, yang pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba kamu, Ridwan. Oke, baik, terima kasih. Bacaan kamu udah bagus. Oke. Selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat. Tadi kan sudah Bapak sebutkan di awal, kiamat itu terbagi dua kan, kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Nah, di penjelasan yang tadi Bapak jelaskan, Bapak sudah Bapak sebutkan sedikit apa itu tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Apa coba? Bisa ada yang sebutkan? Oke, benar. Yang tadi Bapak sebutkan di kiamat besar, yakni terbitnya matahari dari barat. Oke, coba kamu bisa dari kiamat kecil, coba sebutkan yang tadi Bapak sebutkan. Sebagian kecil aja. Iya, benar. Yang tadi Bapak sebutkan benar. Oke, coba kamu. Iya, benar. Kematian bagi sebagian makhluk hidup. Iya, kiamat kecil itu benar kata dia. Kiamat kecil itu yakni kematian bagi sebagian makhluk hidup. Dan yang teman kamu tambahkan tadi, kiamat besar yakni kiamat yang benar-benar untuk mematikan atau membunuh semua makhluk hidup di bumi atas kehendak Allah. Dan oh iya benar, dan meniup trompet sangkakala. Oke, Bapak lanjut lagi. Nah, ini versi lengkapnya tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, terdapat banyak bencana alam. Coba kita telah lagi anak-anak. Pada tahun ini aja udah berapa banyak bencana alam yang terjadi? Banyak kan? Banjir, angin topan, sekarang lagi banyak melanda banjir dan longsor. Kemudian kematian. Kemudian melimpahnya harta benda. Melimpahnya harta benda ini maksudnya ini bukan kayak orang kaya udah kayak dari kemarin-kemarin. Maksudnya ini orang kaya yang tiba-tiba gitu. Jadi orang miskin yang kemudian tiba-tiba jadi orang kaya. Dan itu pada hari kiamat kelak banyak orang miskin yang jadi orang kaya tiba-tiba. Jadi itu orang kaya udah bingung mau sedekahin tuh kemana, karena udah pada banyak yang kaya. Kemudian lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Maksudnya lenyap ilmu pengetahuan itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Lenyap, hilang maksudnya, misalnya buku pelajaran kamu, lenyap tuh maksudnya hilang, nggak ada tulisannya. Apakah bakal begitu? Enggak, bukan begitu. Emang spesifiknya itu lenyapnya ilmu tuh spesifiknya enggak misalnya dari buku kamu langsung tiba-tiba hilang, enggak. Spesifiknya itu ya nih diangkatnya ilmu. Gimana angkatnya ilmu? Maksudnya tuh diwafatkannya ulama-ulama atau orang-orang pintar yang cerdas seperti guru atau ulama. Itu bakal diangkat. Nah,
yang disisakan di dunia itu apa? Ya ini ya orang-orang bodoh aja, maksudnya yang bodoh nggak mengerti ilmu agama dan nggak ngerti ilmu apa-apa. Jadi ya kebodohan, meluasnya kebodohan. Jadi yang disisain, yang Allah sisakan ini makhluk manusia yang bodoh-bodoh saja, yang tidak mempunyai ilmu tentang Islam ataupun pengetahuan. Kemudian muncullah orang-orang yang mengaku nabi. Banyak kan pada hari ini yang banyak hari ini yang sudah mengaku menjadi nabi nabi akhir zaman, bahkan ada yang mengaku Tuhan ataupun malaikat. Kemudian banyak pejabat yang zalim dan korupsi. Kemudian perzinahan, minuman keras, pembunuhan, obat terlarang merajalela. Pada hari ini perzinahan dan minuman keras seperti sudah hal yang wajar. Nauzubillah. Itulah tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi yang kita rasakan sekarang. Kemudian negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Kalian pernah lihat kan ada beberapa video atau viral yang kemarin, ada negara Arab yang bukit Arab yang pada hadis Nabi yang Nabi sebutkan, bukit itu padahal gersang tapi bisa tumbuh rumput. Kenapa? Oke, kemudian banyakkah kemusyrikan di kalangan muslim, meningkatnya anak di luar nikah, ini berhubungan dengan zina yang tadi, pria menyerupai wanita dan sebaliknya, riba dan kikir merajalela, dan wanita berpakaian tapi telanjang. Oke, selanjutnya ada tanda-tanda kiamat kubro. Nah, abis ini kan kiamat kubro. Ada yang bisa sebutin dari kiamat kubro yang tadi yang Bapak sebutkan di awal? Ya, benar. Terbitnya matahari dari barat. Kemudian apa lagi? Oke, ditiup sangkakala. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Oke, itu aja yang tahu. Oke, selanjutnya akan Bapak sebutkan lagi dan akan Bapak jabarkan. Kiamat kubro. Yang pertama muncullah kabut dukhon. Kabut dukhon ini apa? Muncullah kabut dukhon ini apa? Kabut dukhon ini yakni kabut halus yang akan mewafatkan seketika semua muslim dan muslimah. Tidak peduli sekecil apapun iman mereka, setiap muslim dan muslimah akan meninggal ketika mencium atau terkena kabut ini. Yang tidak meninggal ketika terkena kabut ini hanyalah orang-orang non muslim. Kemudian muncullah dajjal. Muncullah dabah. Apa itu dabah? Dabah yakni hewan-hewan yang dapat berbicara, yang Allah beri keajaiban. Kemudian terbitnya matahari dari barat seperti yang sudah disebutkan tadi. Keluar dari Yajuj dan Majuj. Munculnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terjadinya 3 gerhana di timur, barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Kemudian terakhir adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Menggiring kemana ini? Kenapa sih ada api yang menggiring dan menggiring kemana? Nah, api ini Allah ciptakan untuk menggiring manusia kemana? Ke padang mahsyar untuk diadili. Oke, kemudian slide yang terakhir, alur kehidupan manusia. Kalian gak nyangka kan ternyata manusia itu punya alur kehidupan selain hidup, misalnya dari bayi, dewasa, kakek-kakek udah meninggal. Sebenarnya tuh alur kehidupan manusia itu lebih kompleks. Yang pertama dunia yang sedang kita tinggali dari mulai bayi sampai tua. Kita masih berada di tahap dunia. Kemudian kiamat yang di sini yang dimaksudnya ini kiamat besar, ya ini ya di Ethiopia sangkakala dan terbitnya matahari dari barat. Kemudian ada hari Ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian kemudian mahsyar, yakni seperti yang tadi Bapak sebutkan, yang manusia digiring oleh api kepada mahsyar. Kemudian hisab yakni dihitung amal kebaikannya. Ada amal kebaikan apa saja dan amal keburukan apa saja, Allah hitung, Allah hisab semuanya. Kemudian dari alur hisab itu kita berlanjut ke mizan yakni ditimbangnya semua kebaikan ataupun amal-amal kita yang sudah Allah timbang, yang Allah berikan. Kemudian setelah ditimbang di yaumul mizan, kita akan berjalan pada tahap terakhir yakni di siratul mustaqim. Apabila Allah memberikan syafaat dan timbangan kita yang baiknya berat, insya Allah kita akan
dengan mudah berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim dan menuju surga. Akan tetapi apabila amal buruk kita lebih banyak, ketika kita berjalan di atas Shiratal Mustaqim, niscaya kita akan seketika jatuh ke dalam neraka. Oke, apa dari sini ada yang tanyakan? Apa ada pertanyaan untuk hari ini? Untuk sampai sini ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah sepertinya anak-anak Bapak tercinta ini udah paham, udah pintar-pintar semua. Eh, karena tidak ada yang bertanya, Bapak anggap semuanya sudah paham dengan materi pembelajaran pada hari ini. Oke, karena semuanya sudah paham, berikut akan Bapak berikan penugasan. Yakni setelah pembelajaran selesai akan Bapak lampirkan link video, yakni video mengenai hari kiamat atau hari akhir, berdurasi sekitar 15 menit. Nah, dari video itu kalian rangkum, kalian rincikan apa saja mengenai video itu, mengenai pembahasan apa saja yang di video itu, dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Oke, semuanya sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebih ya Bapak mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu offline pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.